نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Masyarul ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, puja dan puji syukur semata-mata kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berada di masjid yang mulia ini untuk mempelajari ilmu syar'i, yang mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka akan difahamkan dalam ilmu agama, ya. Maka di antara tanda kebaikan seseorang, ya, di antara kebaikan seseorang adalah apabila seseorang itu difahamkan dalam ilmu agama, ya. Masyarul ikhwan sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari bersama satu pembahasan yang termasuk salah satu di antara rukun Islam, ya. Salah satu di antara rukun Islam yaitu membayarkan zakat, ya. Tentang membayarkan zakat, di mana dalam agama kita itu ada beberapa macam zakat, ya. Dalam agama kita ada beberapa macam zakat, di antara zakat emas dan perak, ya, dan termasuk juga zakat uang, ya. Kemudian zakat hewan ternak, ya. Kemudian ada zakat hasil bumi atau zakat pertanian, ya. Kemudian ada zakat barang tambang. Kemudian juga ada zakat barang perdagangan, ya. Maka pada kesempatan ini kita akan pelajari bersama, ya, tentang zakat emas dan perak, ya. Kita akan pelajari bersama tentang zakat emas dan perak, ya. Yang mana emas dan perak itu termasuk barang yang wajib dizakati, ya. Emas dan perak termasuk barang yang wajib untuk kita zakati berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surah At-Taubah ayat 34. Allah SWT berfirman, "Walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, tidak menginfakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka, ya, kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih, ya. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah SWT, ya, menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyimpan emas dan perak, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak mau menginfakannya di jalan Allah, yaitu tidak mau menzakatinya, ya, tidak mau menzakatinya, ya, punya emas dan perak tapi tidak mau menzakatinya, maka, ya, diperintahkan supaya diberikan kabar gembira dengan diberikan kabar dengan adab yang pedih, ya. Supaya berikan kabar dengan adab yang pedih, ya, menunjukkan bahwasanya zakat emas dan perak itu termasuk perkara yang diwajibkan, ya, dalam agama kita, ya. Bahkan termasuk rukun Islam, ya, salah satu di antara rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga, ya. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW, ya, dalil dari sunnah Nabi SAW tentang wajibnya zakat emas dan perak adalah
sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dahabin wala fiddatin." Tidak ada pemilik emas dan perak, ya. Tidak ada pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, yang ia tidak menunaikan zakatnya. Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, tidak membayarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihu min nar, kecuali pada hari kiamat akan dikeluarkan lempengan-lempengan dari api neraka. Pada hari kiamat akan dikeluarkan lempengan-lempengan dari api neraka, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian lempengan-lempengan tadi dipanaskan di neraka jahanam. Lempengan-lempengan tadi akan dipanaskan di neraka jahanam, fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kemudian lempengan-lempengan tadi akan digunakan untuk, ya, mensetrika perutnya, dahinya dan punggungnya, ya. Ini adalah ancaman yang berat, ya, ancaman yang keras bagi orang yang memiliki emas dan perak, ya, memiliki emas dan perak tapi tidak menunaikan zakatnya. Punya emas dan perak tapi tidak menunaikan zakatnya, tidak membayarkan zakatnya. Biasanya nanti akan disiapkan lempengan-lempengan, ya, lempengan-lempengan yang dipanaskan di neraka jahanam, ya, kemudian digunakan untuk menyiksa orang tersebut, digunakan untuk mensetrika perutnya, ya, dahinya dan punggungnya. Begini adalah dalil tentang wajibnya zakat emas dan perak, ya. Masyaallah muslimin, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang syarat wajibnya zakat emas dan perak, ya. Syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak. Yang mana ada dua syarat, ya. Ada dua syarat wajibnya zakat emas dan perak, ya. Ada dua syarat wajibnya zakat emas dan perak. Yang pertama adalah bulughun nisab. Yang pertama adalah sudah sampai nisabnya, ya. Sudah sampai nisabnya. Jadi syarat yang pertama wajibnya zakat emas dan perak adalah apabila emas dan perak tadi sudah sampai nisabnya, yaitu sudah sampai batas minimal. Sudah sampai batas minimal, ya, untuk wajibnya zakat, ya. Sudah sampai batas minimal wajibnya zakat pada emas dan perak tersebut, namanya nisab, ya, nisab. Dan nisab dari emas itu adalah 20 dinar. Nisab dari emas itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas murni, ya. 85 gram emas murni. Ya, ini adalah nisab untuk emas. Jadi kalau seseorang sudah memiliki emas, ya, emas yang dijadikan ukuran di sini adalah emas murni, 85 gram emas, maka ini sudah sampai nisabnya, ya, sudah sampai nisabnya yang nantinya wajib dibayarkan zakatnya, ya, 85 gram emas, ya, emas murni. Adapun kalau emasnya tersebut tidak murni, ya, nanti disesuaikan dengan nilai emas murni, ya. Kalau emas yang tidak murni, ya, nanti kalau dia, ya, sudah senilai dengan 85 gram emas murni, maka nanti, ya, dia juga sudah wajib untuk dizakati, ya. Ini adalah nisab untuk emas. Adapun nisab untuk perak itu adalah 200 dirham. Nisab untuk perak itu adalah 200 dirham. Dan 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak murni, ya. 595 gram perak murni. Ini adalah nisab
untuk perak ya. Jadi kalau seorang sudah memiliki perak ya sejumlah 595 gram ya, maka itu sudah sampai nisabnya yang nantinya wajib untuk dizakati ya. Ini adalah batas minimal ya, batas minimal emas atau perak itu wajib dizakati ya, sudah sampai nisabnya. Kalau seorang sudah punya emas 85 gram atau lebih, atau seorang punya perak sejumlah 595 gram atau lebih ya, maka itu sudah sampai nisabnya yang nantinya wajib untuk dibayar zakatnya ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Walaysa 'alaika syai'un yani fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran." Dan tidak ada kewajiban zakat atasmu ya, tidak ada kewajiban zakat atasmu pada emas ya, pada emas sampai emas itu mencapai 20 dinar ya. Rasulullah bersabda, tidak ada kewajiban zakat atasmu ya, tidak ada kewajiban zakat atasmu yaitu pada emas sampai emas itu mencapai 20 dinar ya. 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas ya. Ini menunjukkan bahwasannya nisab ya, batasan minimal emas itu wajib dizakati adalah apabila sudah mencapai ya 20 dinar, yaitu 85 gram emas ya. Demikianlah Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Bukhari ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Bukhari, "Wa fir riqati kullu mi'ati dirhamin rubul asyur." Dan pada perak ya, pada perak setiap 200 dirham, pada perak setiap 200 dirham itu zakatnya adalah 1/40-nya. Pada perak setiap 200 dirham, 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak ya, maka zakatnya adalah rubul usyur, itu 1/40 atau 2,5% ya. Maka menunjukkan bahwasanya perak itu nisabnya, batas minimalnya wajib dizakati adalah apabila sudah mencapai 200 dirham, yaitu setara dengan 595 gram perak murni ya. Ini syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama, emas dan perak itu wajib dizakati yaitu apabila sudah sampai nisabnya, apabila sudah sampai batas minimal ya jumlah ya, dia itu wajib dizakati ya. Kemudian syarat yang kedua syarat yang kedua adalah mudhiyul haul, yaitu telah berlalu haulnya ya, sudah berlalu haulnya, yaitu sudah dimiliki selama 1 tahun ya, sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi emas atau perak yang sudah sampai nisabnya tersebut ya, itu sudah dimiliki selama 1 tahun, sudah dimiliki selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu tidak berkurang dari nisabnya. Selama 1 tahun dimiliki, dan selama 1 tahun itu tidak berkurang dari nisabnya tadi ya, maka nanti wajib dizakati di akhir tahun ya. Setelah dimiliki 1 tahun, maka di akhir tahun dizakati 2,5%-nya, dizakati 2,5%, itu 1/40-nya ya. 2,5% sama dengan 1/40. Dan yang dijadikan ukuran di sini adalah kalender hijriyah ya. Jadi 1 tahun di sini adalah 1 tahun dalam kalender hijriyah, bukan kalender masehi ya. Kan ada selisih ya, ada selisih beberapa hari antara kalender hijriyah dengan kalender masehi. Makanya dijadikan ukuran 1 tahun di sini, 1 tahun dimiliki, yaitu 1 tahun dalam kalender hijriyah ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Rasulullah SAW bersabda, "La zakata fi malin
hatta yahula alaihil haulu. Tidak ada kewajiban pada harta, ya. Tidak ada kewajiban pada harta sampai dimiliki selama 1 tahun. Tidak ada kewajiban pada harta, ya. Tidak ada kewajiban zakat pada harta, ya. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai dimiliki selama satu tahun. Ya, ini adalah 2 syarat, ya. 2 syarat wajibnya zakat pada emas dan perak, ya. Syarat pertama, sudah sampai nisabnya, sudah sampai batasan minimal. Kalau emas, ya, minimal 85 gram, kalau perak minimal 595 gram, ya. Kemudian syarat yang kedua, sudah dimiliki selama 1 tahun, ya. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang kadar, ya. Kadar zakat pada emas dan perak, ya. Kadar zakat pada emas dan perak. Yang mana kadar zakat, ya. Kadar zakat yang wajib pada emas dan perak itu adalah 2,5%, ya. 2,5% atau 1/40. Ini adalah kadar zakatnya, ya. Kadar zakat untuk emas dan perak itu adalah zakatnya 2,5% atau 1/40, ya. Jadi kalau seseorang sudah memiliki emas atau perak, ya, sudah sampai nisabnya, ya, dan sudah dimiliki selama 1 tahun, ya, maka di akhir tahun wajib dizakati 2,5%-nya atau 1/40-nya, ya. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan, ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Fa in kanat laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haulu fa fiha nisfu dinar." Apabila engkau memiliki emas sebanyak 20 dinar. Apabila engkau memiliki emas sebanyak 20 dinar dan sudah dimiliki 1 tahun. Apabila engkau memiliki emas sejumlah 20 dinar dan sudah dimiliki 1 tahun, maka zakatnya adalah nisfu dinar. Zakatnya adalah nisfu dinar, itu setengah dinar. Yaitu 1/40 dari 20 dinar itu adalah setengah dinar, ya. Menunjukkan bahwasanya kadar zakat, ya, kadar zakat untuk emas dan perak itu adalah 1/40 atau 2,5%, ya. Demikian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, dalam surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik disebutkan wa fir riqati rubu'ul usyur. Wa fir riqati rubu'ul usyur, dan pada perak, ya, pada perak itu zakatnya adalah rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu 1/40. Jadi Abu Bakar menulis surat kepada Anas bin Malik, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis surat Bukhari disebutkan wa fir riqati rubu'ul usyur. Pada perak, ya, pada perak itu zakatnya rubu'ul usyur 1/40 atau 2,5%. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kadar zakat, ya, pada emas dan perak adalah 1/40 atau 2,5%, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang cara menghitung zakat emas dan perak, ya. Cara menghitung zakat emas dan perak, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitung zakat emas dan perak? Gimana cara menghitung, ya? Cara menghitung zakat emas dan perak itu adalah, maksudnya bila seseorang sudah memiliki emas seberat 85 gram atau lebih, ya. Apabila seseorang sudah punya emas seberat 85 gram atau lebih dan sudah dimiliki 1 tahun, ya. Dia punya emas 85 gram atau lebih dan sudah dimiliki 1 tahun, maka di akhir tahun dia zakatnya 2,5%.
Di akhir tahun dia zakati 2,5% atau 1/40. Misalnya seorang punya emas 100 gram ya. Dia punya emas 100 gram. Emas 100 gram ini sudah sampai nisabnya. Emas 100 gram ini sudah sampai nisabnya, sudah sampai batas minimalnya. Karena batas minimalnya adalah 85 gram. Ketika dia memiliki 100 gram emas, maka dia sudah memiliki emas yang sudah sampai nisabnya ya. Dan kalau emas tadi sudah dimiliki 1 tahun ya, emas 100 gram tadi sudah dimiliki 1 tahun, maka di akhir tahun dia zakati 2,5%-nya. 2,5% dari 100 gram. 2,5% dari 100 gram hasilnya adalah 2,5 gram. 2,5% dari 100 gram itu adalah 2,5 gram. Maka dia membayar zakat dengan emas sebanyak 2,5 gram ya. Dia membayar zakat ya berupa emas ya sebanyak 2,5 gram, dia berikan kepada fakir miskin ya, diberikan kepada fakir miskin atau selainnya yang termasuk 8 golongan yang menerima zakat ya. Karena penerima zakat itu ada 8 golongan ya, sebenarnya sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ada 8 golongan penerima zakat ya, ada fakir miskin ya, ada fisabilillah ya, ada al-mu'allafatu qulubuhum ya, ada al-gharimin dan selainnya, ada 8 golongan ya. Maka dia membayar zakatnya 2,5 gram berupa emas, diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat ya, fakir miskin atau ya yang termasuk dari 8 golongan yang menerima zakat ya. Atau bisa juga dia bayarkan dengan uang ya. Atau bisa juga dia bayarkan berupa uang. Bisa bayarkan berupa emas 2,5 gram atau dia bayarkan berupa uang yang senilai dengan 2,5 gram emas. Dia bayarkan berupa uang yang senilai dengan 2,5 gram emas. Misalnya 1 gram emas itu harganya 1 juta ya. 1 gram emas murni misalnya, 1 gram emas murni itu harganya 1 juta, maka dia bayarkan zakatnya 2,5 juta ya, karena 2,5 gram emas ya nilainya 2,5 juta ya. Kalau 1 gram emas itu harganya 1 juta ya. Ini adalah cara menghitung zakat ya emas ya. Demikian pula berkaitan dengan zakat perak ya, berkaitan dengan zakat perak. Misalnya seorang punya perak sejumlah 800 gram ya. Seseorang punya perak sejumlah 800 gram. 800 gram ini sudah sampai nisabnya ya. 800 gram perak sudah sampai nisabnya, karena nisab perak itu adalah 595 gram ya. Nisab perak itu 595 gram. Ketika dia memiliki 800 gram perak, maka perak itu sudah sampai nisabnya ya, sudah sampai nisabnya. Maka jika 800 gram itu sudah dia miliki 1 tahun ya, sudah dimiliki selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu tidak berkurang dari nisabnya, selama 1 tahun tidak berkurang dari nisabnya, maka di akhir tahun dia zakati 2,5% ya. Perak tadi 800 gram perak tadi dizakati 2,5%-nya ya. 2,5% kali 800 gram ya. 2,5% kali 800 gram itu adalah 20 gram ya. 20 gram berupa perak ya. Maka dia bayarkan zakatnya ya 20 gram berupa perak, diserahkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerima zakat dari 8 golongan, atau berupa uang ya, bisa dia bayarkan berupa perak atau berupa uang yang senilai ya, uang yang senilai dengan 20 gram perak ya. Misalnya 1 gram perak itu harganya 15.000 ya, misalnya saja 1 gram perak itu harganya 15.000, maka kalau 200 gram adalah 300.000 rupiah diserahkan kepada fakir miskin atau selainnya dari 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan zakat emas dan perak adalah tentang menggabungkan emas dan perak untuk menyempurnakan nisab ya. Menggabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan
nisab. Itu emas dan perak digabungkan ya. Emas dan perak digabungkan untuk menyempurnakan nisab ya. Ya mana jumhur ulama ya, kebanyakan ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasannya emas dan perak itu digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Emas dan perak ya, emas dan perak itu digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Itu misalnya seorang punya setengah nisab emas, dia punya setengah nisab emas dan punya setengah nisab perak ya. Dia punya setengah nisab emas dan punya setengah nisab perak, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib membayarkan zakatnya. Dia wajib membayarkan zakatnya. Meskipun kalau dilihat dari emas yang dia miliki itu belum sampai nisab. Ya, setengah nisab emas belum sampai nisab emas. Setengah nisab perak juga belum sampai nisab perak. Tetapi kalau digabungkan setengah nisab emas dan setengah nisab perak itu digabungkan, itu sudah sampai nisab. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib membayarkan zakatnya 2,5% ya, karena menurut jumhur ulama ya, menurut jumhur ulama itu digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab ya. Misalnya seseorang memiliki emas 45 gram ya. Seorang memiliki emas 45 gram. 45 gram itu adalah setengah nisab emas ya. 45 gram emas ya, 45 gram emas itu adalah setengah nisab emas. Dan dia memiliki 300 gram perak ya. Dia memiliki 300 gram perak. 300 gram perak itu adalah setengah nisab perak. Setengah nisab perak. Dia punya setengah nisab emas dan setengah nisab perak ya. Maka apabila sudah dimiliki 1 tahun ya, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka di akhir tahun wajib dibayarkan zakatnya 2,5%. Wajib dibayarkan zakatnya 2,5%. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama ya, pendapat kebanyakan ulama bahwasanya emas dan perak itu digabungkan untuk menyempurnakan nisab ya. Misalnya yang lain, misalnya seorang punya 3/4 nisab emas ya. Dia punya 3/4 nisab emas dan punya 1/4 nisab perak. Punya 3/4 nisab emas dan 1/4 nisab perak ya, maka ketika itu dia juga wajib membayarkan zakatnya ya. Dia wajib membayarkan zakatnya karena digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab ya. Masyarul muslimin dimuliakan Allah SWT. Kemudian pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan zakat emas dan perak adalah tentang zakat perhiasan ya. Zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang dipakai wanita ya. Zakat perhiasan yang dipakai wanita ya. Maka perhiasan ya itu jika terbuat dari emas dan perak maka wajib dizakati. Perhiasan itu apabila terbuat dari emas dan perak maka wajib dizakati ya. Perhiasan baik berupa kalung ya, atau berupa gelang, atau perhiasan berupa cincin atau selainnya, perhiasan yang dipakai wanita apabila sudah ya sampai nisabnya maka wajib dizakati. Wajib dizakati ya. Jika sudah sampai nisabnya dan sudah dimiliki 1 tahun maka wajib dizakati ya. Maka zakat emas dan perak itu sifatnya umum ya. Zakat emas dan perak sifatnya umum. Baik emas dan perak tadi masih berbentuk batangan ya. Emas dan perak tadi masih berbentuk batangan atau belum dibentuk, atau sudah dibentuk berupa perhiasan, sudah dibentuk menjadi gelang, sudah dibentuk menjadi kalung, sudah dibentuk menjadi cincin dan sebagainya, itu wajib dizakati. Wajib dizakati. Maka sifatnya umum. Emas dan perak ya, baik sudah dibentuk atau belum dibentuk ya, itu wajib dizakati ya. Adapun perhiasan selain emas dan perak ya, perhiasan selain emas dan perak ya, misalnya permata atau mutiara dan semisalnya, maka tidak wajib dizakati ya, tidak wajib dizakati ya. Perhiasan jika
tidak terbuat dari emas dan perak, ya, perhiasan terbuat dari permata, perhiasan terbuat dari mutiara atau selainnya yang tidak terbuat dari emas dan perak, ya, tidak terbuat dari emas dan perak, meskipun harganya mahal, tidak wajib dizakati, ya, tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah emas dan perak, ya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya zakat pada perhiasan, ya, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya zakat pada perhiasan apabila terbuat dari emas dan perak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ana imra'ataini atata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada dua orang perempuan, ya, dua orang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi aydiyahuma suwaraini min dhahab, sedangkan keduanya memakai gelang yang terbuat dari emas, ya. Dua perempuan tadi datang kepada Nabi, dan kedua perempuan tadi memakai gelang, ya, memakai gelang terbuat dari emas, ya, gelang terbuat dari emas. Faqala lahuma atu'addiyani zakatahu, maka Rasulullah bertanya, apakah kalian sudah membayarkan zakatnya? Apakah kalian sudah membayarkan zakat dari emas ini, ya? Rasul bertanya kepada kedua perempuan tadi, apakah kalian sudah membayarkan zakatnya, ya? Faqalata la, ya. Kedua wanita tadi berkata, menjawab, la, ya, kami belum membayarkan zakatnya, ya. Kami belum membayarkan zakatnya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya. Rasul bersabda kepada kedua perempuan tadi, atuhibbani an yusawwirakumallahu biswaraini minnar, apakah kalian mau, ya, apakah kalian mau bahwasanya Allah akan memakaikan kepada kalian gelang dari api neraka, ya? Apakah kalian mau, ya? Apakah kalian mau bahwasanya Allah akan memakaikan kepada kalian, ya, gelang dari api neraka, ya? Qala talla, ya. Kalau dia menjawab tidak, ya, kami tidak mau, ya, kami tidak mau. Qala fa'addiya zakatahu, maka Rasul bersabda, maka bayarkanlah zakatnya, ya, maka bayarkanlah zakatnya. Maka dalam hadis ini Rasulullah memberikan ancaman, ya. Rasul memberikan ancaman, ya, kalau seorang itu memakai perhiasan, ya, wanita memakai perhiasan, ya, sudah sampai nisabnya, dan sudah dimiliki 1 tahun, ya, kemudian tidak ditunaikan zakatnya, tidak dibayarkan zakatnya, maka, ya, akan diancam, ya, akan pakaikan, ya, gelang dari api neraka. Ini adalah ancaman menunjukkan bahwasanya perhiasan jika terbuat dari emas dan perak, ya, perhiasan jika terbuat dari emas dan perak itu wajib untuk dizakati, ya. Tentu saja jika sudah sampai nisabnya. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram atau lebih, dan sudah dimiliki 1 tahun, maka harus ditunaikan zakatnya, ya. Masyaallah muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya, ya, masih berkaitan dengan zakat emas dan perak adalah tentang zakat mata uang, ya, tentang zakat mata uang, ya. Tentang zakat mata uang. Ya, mana zakat mata uang, ya, baik uang kertas atau uang logam, ya. Uang kertas atau uang logam itu wajib untuk dizakati, ya. Uang kertas, uang logam itu wajib dizakati. Tentu saja kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai batas minimalnya, dan sudah dimiliki 1 tahun, maka wajib untuk dizakati, ya.
Maka uang ya, mata uang itu wajib dizakati karena semisal dengan emas dan perak ya. Mata uang itu wajib dizakati karena semisal dengan emas dan perak, karena sama-sama dijadikan alat tukar. Sama-sama dijadikan alat tukar. Kalau sekarang yang tersebar ya, yang tersebar sekarang itu alat tukar itu adalah dengan mata uang ya, uang kertas atau uang logam. Tapi kalau di zaman dahulu ya, yang dijadikan alat tukar ya, yang dijadikan alat tukar dahulu adalah emas dan perak ya. Maka mata uang itu wajib dizakati karena ya semisal dengan emas dan perak. Semisal dengan emas dan perak karena sama-sama dijadikan alat tukar. Sama-sama dijadikan alat tukar ya. Dan zakat mata uang ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT. Berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 ya. Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka ya. Ambillah zakat dari harta mereka yang dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka ya. Ambillah zakat dari harta mereka ya. Ambillah zakat dari harta mereka yang dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Maka di antara hikmah ya, di antara hikmah dari zakat adalah akan bisa membersihkan dan mensucikan dari harta seseorang ya. Kemudian berkaitan dengan nisab mata uang ya, nisab mata uang. Yang mana para ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat apakah nisab mata uang itu disesuaikan dengan nisab emas atau disesuaikan dengan nisab perak ya. Apakah nisab emas itu apakah nisab mata uang itu disesuaikan dengan nisab emas atau disesuaikan dengan nisab perak? Dan pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat bahwasanya nisab uang itu disamakan atau disesuaikan dengan nisab emas. Disesuaikan dengan nisab emas. Yaitu nisab emas adalah 85 gram. Nisab emas adalah 85 gram emas. Maka jika seseorang memiliki uang, yang setara dengan 85 gram emas, maka dia sudah memiliki uang yang sudah sampai nisabnya. Kalau seorang memiliki uang yang jumlahnya setara dengan 85 gram emas, maka uang tersebut sudah sampai nisabnya. Dan kalau sudah dimiliki 1 tahun, maka di akhir tahun wajib dizakati 2,5%. Di akhir tahun wajib dizakati 2,5% ya dari uang tersebut ya. Ya. Yang mana nisab uang itu diikutkan dengan nisab emas karena emas itu lebih stabil ya. Emas itu lebih stabil dibandingkan dengan perak. Maka uang itu nisabnya diikutkan dengan nisab emas karena emas itu lebih stabil dibandingkan dengan perak. Kalau perak itu nilainya cenderung menurun ya. Kalau perak itu nilainya cenderung menurun, beda dengan emas. Kalau emas itu lebih stabil ya, emas itu lebih stabil, nilainya lebih stabil. Kalau perak itu nilainya cenderung menurun ya, maka nisab uang itu diikutkan kepada nisab emas ya. Sebagaimana pada zaman Nabi SAW, pada masa Nabi SAW itu 20 dinar emas ya, 20 dinar emas itu bisa digunakan untuk membeli 20 ekor kambing. 20 dinar itu 85 gram emas ya. Nisab emas itu 20 dinar atau 85 gram emas. 85 gram emas itu nisab emas ya, 85 gram. 85 gram emas itu di masa Nabi bisa digunakan untuk membeli 20 ekor kambing. Bisa digunakan untuk membeli 20 ekor kambing. Dan juga di masa sekarang. Di masa sekarang 85 gram emas itu bisa digunakan untuk membeli 20 ekor kambing juga. Di masa sekarang ya,
Di masa sekarang itu 85 gram 85 gram emas juga bisa digunakan untuk membeli 20 ekor kambing. Maka nilai itu stabil dari zaman Nabi sampai sekarang, ya stabil. Beda dengan perak. Kalau perak itu di masa Nabi SAW, di masa Nabi 595 gram perak itu bisa digunakan untuk membeli 20 ekor kambing dahulu di masa Nabi. Nisab perak 595 gram perak itu bisa digunakan untuk membeli 20 ekor kambing. Tapi kalau di masa sekarang hanya bisa untuk membeli 2 ekor kambing. Hanya bisa untuk membeli 2 ekor kambing. Menunjukkan bahwasanya nisab bahwasanya emas itu stabil, adapun perak itu ya cenderung nilainya menurun ya. Maka uang itu nisabnya diikutkan kepada nisab emas ya. Maka apabila seseorang sudah memiliki uang yang setara dengan 85 gram emas ya, seseorang memiliki uang yang nilainya setara dengan 85 gram emas, maka uang tersebut sudah sampai nisabnya. Uang tersebut sudah sampai nisabnya, dan nanti kalau sudah dimiliki 1 tahun ya, sudah dimiliki 1 tahun dan uang tersebut tidak berkurang dari nisabnya, selama 1 tahun tidak berkurang dari nisabnya, maka di akhir tahun wajib dizakati 2,5% ya. Misalnya seseorang memiliki uang 100 juta ya. Misalnya seorang memiliki uang 100 juta. Uang 100 juta ini kalau kita lihat sudah sampai nisabnya ya. Uang 100 juta itu sudah sampai nisabnya, karena kalau kita hitung ya, nisab emas adalah 85 gram. 85 gram. Kalau 1 gram emas ya, 1 gram emas murni itu misalnya saja 1 juta ya. 1 gram emas murni itu kalau sekarang barangkali sekitar 1 juta rupiah. Maka 85 gram emas itu harganya ada 85 juta. Harganya 85 juta meskipun harga emas itu berubah-ubah ya. Misalnya kita katakan 85 gram emas itu harganya 85 juta, maka kalau seseorang memiliki uang 100 juta, maka itu sudah sampai nisabnya. Sudah sampai nisabnya. Dan kalau uang 100 juta tadi sudah dimiliki 1 tahun ya, sudah dimiliki 1 tahun, maka di akhir tahun harus dizakati 2,5%. Harus dizakati 2,5% ya. 2,5% kali 100 juta adalah 2,5 juta. 2,5% kali 100 juta adalah 2,5 juta ya, dia berikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerima zakat dari 8 golongan ya. Dan pula misalnya seorang punya uang 200 juta misalnya saja ya, seorang punya uang 200 juta rupiah. Kita lihat uang 200 juta itu sudah sampai nisabnya ya. Uang 200 juta itu sudah sampai nisabnya, sudah sampai batasan minimal untuk wajib dizakati. Karena kalau kita lihat ya, nisab uang itu disesuaikan dengan nisab emas ya. Nisab emas 85 gram. Kalau 1 gram emas harganya 1 juta, maka 85 gram emas adalah 85 juta. 85 juta rupiah. Maka kalau seorang sudah memiliki 200 juta rupiah, uang 200 juta sudah sampai nisabnya ya. Dan kalau uang 200 juta tadi sudah dimiliki 1 tahun, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka di akhir tahun wajib dizakati 2,5% atau 1/40-nya. 2,5% dari 200 juta adalah 5 juta ya. Maka di akhir tahun dia bayarkan ya 5 juta diberikan kepada fakir miskin ya, atau orang-orang yang berhak menerima zakat ya dari 8 golongan ya. Ini adalah berkaitan dengan zakat mata uang ya, zakat mata uang ya. Masyaallah muslimin berkata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan berkaitan dengan zakat emas dan perak? Manggung ya. Kalau 85 itu pada saat mendekati 1 tahun itu
Iya. Tapi ketika tinggal 1 bulan lagi dia 85 gram, nah itu waktunya kan belum 1 tahun. 85 gram itu karena terpenuhinya 85 itu kurang dari 1 tahun. Jadi awalnya dia punya emas berapa gram? Pertama kali dia punya emas berapa gram? Dia punya 80 gram. 80 gram, ya. Kemudian Satu bulan kemudian dia ada 5 gram, pas 1 tahun. Ada tambahan 5 gram, tapi 1 tahun masuk ke 1 tahun. jadi pertama kali dia punya emas 80 gram. 80 gram dia miliki selama berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan. Oh iya, Kemudian 2 bulan berikutnya pas 1 tahun dia dapat 5 gram. Jadi pas 1 Oh gitu, ya begini. Jadi kalau dia punya emas 80 gram, 10 bulan dia miliki 80 gram. Setelah 10 bulan dia punya tambahan 5 gram. Setelah 10 bulan dia punya tambahan 5 gram. Berarti kan ketika dia punya tambahan 5 gram tadi, emasnya sudah sampai nisab. Maka hitungan 1 tahun baru dimulai ketika itu. Ketika terpenuhi 85 gram. Baru dihitung ketika dia dapat tambahan 5 gram, emasnya sudah terpenuhi 85 gram. Maka hitungan 1 tahun dimulai dari ketika itu, ketika dia mendapatkan tambahan 5 gram tadi. 1 tahun ke depan baru dia wajib membayar zakatnya. Jadi waktu pas dapat tambahan setahun itu belum mengeluarkan. Belum mengeluarkan, ya. Dia baru mengeluarkan. 1 tahun setelahnya. Jadi misalnya saat ini, ya, saat ini saya punya emas 80 gram. Saat ini saya punya emas 80 gram. Maka emas ini belum wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena belum sampai nisab. Nisabnya 85 gram. 85 gram baru wajib dizakati. Kalau saat ini saya punya 85 gram, 80 gram itu belum wajib dizakati karena belum sampai nisab. Kalau 1 bulan lagi misalnya, 1 bulan lagi saya dapat tambahan 5 gram. 1 bulan lagi saya dapat tambahan 5 gram. Maka hitungan 1 tahun itu dimulai sejak dapat tambahan 5 gram tadi. Sebulan kemudian tadi itu. Baru hitungan 1 tahun dihitung sejak saya punya tambahan 5 gram jadi 85 gram tadi. Sejak itu dihitung hitungan 1 tahun, 12 bulan. 12 bulan baru 12 bulan setelah itu baru wajib dizakati 2,5%. Itu pun kalau di dalam rentang 1 tahun itu tidak berkurang. Kalau ternyata berkurang digunakan untuk menyekolahkan anaknya, selama rentang 1 tahun digunakan untuk mengobati keluarga yang sakit, sehingga kurang dari 85 gram, maka sudah terputus lagi, baru nanti dihitung 1 tahun lagi kalau sudah terpenuhi 85 gram lagi. Sejak itu dihitung 1 tahun 12 ke depan dihitung lagi seperti itu. Ngerti? Ya. Ada yang kurang jelas barangkali? Ya, mangga. Jadi misalnya uang 100 juta itu sudah. Ya, itu perkiraannya kalau 1 gram emas 1 juta lah, ya. Saya nggak tahu sekarang berapa 1 gram emas itu. Misalnya saja 1 gram emas itu 1 juta, maka nisab uang itu 85 juta. Karena 85 gram kali 1 juta kan 85 juta, maka nisab emas 80 juta. Tapi harga apa itu emas itu naik turun. Terus. Ya, sudah sampai nisab. Terus kemudian berjalannya waktu, misalnya dimiliki kurang lebih 5 bulan. Setelah itu ada tambahan, taruh misalnya menjadi 150. Ya. Nanti yang 1 tahun ke depan, misalnya di bulan Ramadan tahun depan, itu yang kita keluarkan yang 100 ini apa, yang 150 terakhir? Yang 150 yang terakhir. 150. Ya, 150 yang terakhir. Jadi misalnya saat ini saya punya uang 85 juta. 85 juta kan sudah sampai nisab. Berarti saya sudah memulai menghitung haul itu sejak saat ini 1 tahun ke depan. 85 juta. Misalnya di tabungan 85 juta, ya. Sebulan kemudian dapat tambahan
15 juta, berarti uangnya berapa? 100 juta. 3 bulan lagi tambah 100 juta lagi, jadi 200 juta. Di akhir tahun ternyata sudah sampai 400 juta. Misalnya di tabungan saya sebenarnya kan 85 juta. 85 juta sudah sampai nisab, maka sudah dihitung 1 tahun. Ketika di akhir tahun ternyata uang di tabungan sudah 400 juta, maka yang dizakati 400 juta. 400 juta karena tambahan itu mengikut. Ya, mengikut. Tambahan tadi mengikut kepada nisab yang awal tadi gitu. Dizakati 2,5% kali 400 juta. Bukan 80 juta. Bukan 2,5% kali 80 juta, tapi 2,5% kali 400 juta. Ngeten nggih. Ada lagi barangkali yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita akan sekian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.